Ramalan eks pelatih timnas Jepang U20 soal masa depan timnas Indonesia kini mulai terbukti. Permintaan pertama Sinteyong juga Erick Thohir jadi ketua umum PSSI. Erick Thohir komitmen berantas mafia sepak bola. Yahya Supriyadi bolak-balik dari Persija ke visi timnas Indonesia Ferrari disimpan rapat-rapat oleh Thomas Doll. 2 hari penentuan nasib Ronaldo Kuateh apakah masih diterima atau dicoret oleh Sinteyong. Pelatih asal Korea Selatan Sinteyong menyambut Erick Thohir yang juga merupakan Menteri BUMN serta Presiden RI Joko Widodo saat melakukan kunjungan ke negara yang terkenal dengan K-pop tersebut. Betul, saya pernah bertemu dengan Pak Erick Thohir dan juga Presiden Joko Widodo di Korea. Dengan Pak Erick pun beberapa kali juga bertemu di stadion. Bukannya dekat tapi memang saling kenal, kata Sinteyong soal sosok Erick Thohir. Siapapun yang menjadi ketua umum, saya harap PSSI bisa lebih berkembang. Dengan begitu kita bisa bersama-sama berkembang, sehingga ada efek sinergi yang baik bagi kita semua. Misalnya Pak Erick Thohir yang menjadi ketua umum PSSI, saya akan minta langsung meeting tentang apa yang harus diperbaiki di PSSI, kata Sinteyong. Ramalan eks pelatih timnas Jepang U20 Masanaga Kageyama beberapa tahun silam tentang timnas Indonesia yang akan bertambah kuat perlahan menjadi kenyataan. Ramalannya tersebut disampaikannya saat Jepang berhadapan dengan timnas Indonesia U19 di ajang Piala Asia U19 pada tahun 2018 silam. Ia memuji kualitas individu para pemain Indonesia dan memprediksi bahwa timnas Indonesia akan menjadi kekuatan menakutkan di masa mendatang. Pemain-pemain Indonesia kuat, cepat dan juga berbakat. Saya menilai andai para pemain berkembang dengan sangat baik maka Indonesia bisa menjadi ancaman di masa mendatang, ucap Masanaga Kageyama pasca pertandingan. Ucapan itu pun terbukti dengan perkembangan para pemain timnas Indonesia U19 kala itu, seperti Asnawi Mangkualam, Eki Maulana Fikri, Sahrian Abimanyu, Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani dan juga Muhammad Riyandi. Demi meraih tiket ke Indonesia pada Mei mendatang, Jepang tidak main-main dalam Piala Asia U20 2023. Mereka memanggil pemain terbaik yang dimiliki. Menukil laporan VOV.vn pada Rabu 15 Februari 2023, pelatih Jepang U20 Koichi Togashi memanggil nama-nama yang sudah berpengalaman di J-League. Bukan hanya itu, paling menarik adalah Nico Takahashi, dan ia merupakan pemain tim Barcelona U18. Pelansir Transfermarkt, Nico Takahashi adalah pemain berposisi bek kiri. Ia juga multiposisi karena mampu tampil sebagai bek tengah. 2 pemain Persija Jakarta yakni Yahya Supriyadi dan juga Muhammad Ferrari akan ikut serta tim menghadapi Bayangkara FC Kamis 16 Februari 2023. Yahya Supriyadi sudah menghadap Sinteyong ke visi timnas U20 Indonesia. Namun dalam kesepakatannya Yahya bisa bergabung dengan Persija saat ada laga Liga 1 karena Persija tak punya kiper pelapis Andri Tani. Persija juga memasang poster Ferrari untuk pengumuman laga lawan Bayangkara FC di media sosial. Hal ini menguatkan bila Ferrari akan bermain dalam laga tersebut. Padahal Sinteyong sudah mengancam akan mencoret pemain yang tak kunjung datang ke visi timnas U20 Indonesia termasuk Ferrari. 2 hari ini akan jadi penentu nasib Ronaldo Kuateh apakah masih diterima oleh Sinteyong atau dicoret dari timnas U20 Indonesia. Pasalnya Sinteyong membuka opsi mencoret pemain-pemain yang belum juga hadir di visi timnas U20 Indonesia. Sejauh ini ada 3 pemain yang belum bergabung yakni Muhammad Ferrari, Marcelino Ferdinand dan juga Ronaldo Kuateh. Sementara itu agen Ronaldo Kuateh yakni Julius Kuateh membantah Ronaldo akan dicoret. Ia yakin eks penyerang Madura United itu akan segera gabung dalam 2 hari ini. Sinteyong kecewa dan juga bingung lantaran hingga kini skuad timnas Indonesia U20 2023 yang mengikuti TC belum lengkap. Sinteyong pun mengingatkan bahwa Piala Asia U20 2023 merupakan kejuaraan penting. Kendati Indonesia sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia U20 2023 karena berstatus sebagai tuan rumah. Lebih lanjut, juru taktik asal Korea Selatan itu mengaku akan mempertimbangkan untuk tak melibatkan 3 pemain timnas U20 yakni Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuateh dan juga Muhammad Ferrari di Piala Dunia U20 2023. Bukan tanpa sebab Sinteyong mulai mempertimbangkan untuk mencoret ketiganya karena sulit bergabung ke visi timnas Indonesia U20. Erick Thohir dinilai sebagai figur paling tepat dalam mengubah wajah persepak bolaan tanah air. Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai majunya Erick Thohir dalam kontestasi pemilihan PSSI menjadi berkah tersendiri bagi sepak bola Indonesia. Pribadi saya melihat Pak Erick orang yang paling tepat memimpin PSSI karena pengalaman dan juga rekam jejaknya, ucap Oktohari. Sementara itu dengan pengalaman panjang di dunia olahraga maupun bisnis, Oktohari meyakini Erick Thohir mampu memperbaiki tata kelola sepak bola Indonesia.
Mantan Presiden Inter Milan Erick Thohir maju menjadi calon Ketua Umum PSSI. Menteri BUMN tersebut berkomitmen untuk memperbaiki dan juga menguatkan gaung sepak bola Indonesia menjadi lebih optimal. Bukan sekedar telah mencalonkan diri sebagai Ketua Umum organisasi sepak bola tanah air saja, melainkan dirinya juga mengatakan telah siap membersihkan PSSI. Banyak supporter kecewa kenapa? Ya, sebelum main sudah tahu hasilnya. Makanya supporter marah karena belum main sudah tahu hasilnya. Inilah kompleksitas di sepak bola Indonesia yang harus kita lakukan perbaikan tanpa menuduh siapa yang salah siapa yang benar, ucap Erick Thohir. CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi mengatakan terjunnya Erick Thohir di gelanggang sepak bola Indonesia adalah kabar baik, dan PSIS Semarang sebagai klub peserta Liga 1 Indonesia menyambut baik langkah Erick Thohir untuk perubahan positif ke depan. Kabar baik untuk sepak bola Indonesia baik profesional maupun amatirnya. Kami dari PSIS tentu menyambut baik perubahan-perubahan positif yang akan dibawa oleh Pak Erick Thohir, kata Yoyo Sukawi. Sementara itu, Yoyo yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI juga mendukung penuh keinginan Erick Thohir membersihkan PSSI dari para mafia sepak bola yang selama ini berada di tubuh organisasi induk sepak bola Indonesia ini. Wapres Ma'ruf Amin berharap Ketua Umum PSSI dan jajaran kepengurusan periode 2023-2027 yang terpilih nantinya adalah sosok yang memiliki perhatian besar terhadap masalah sepak bola. Perlu ada kepengurusan yang memang punya perhatian, punya strategi, punya semangat terhadap sepak bola. Manusia bola lah, manusia bola, ujar Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin mengatakan persepak bolaan Indonesia perlu mendapatkan perhatian penuh, khususnya pembinaan bibit-bibit pemain. Hal ini karena pengembangan bibit sepak bola di Indonesia belum maksimal. Ketua Umum Asprof PSSI Aceh Nazir Adam menyatakan pihaknya mendukung penuh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Kami mendukung Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI untuk 4 tahun ke depan. Kami berkeyakinan Menteri BUMN tersebut mampu memajukan sepak bola Indonesia, kata Nazir Adam. Kalau menginginkan sepak bola Indonesia maju dan kuat, maka diperlukan sosok pemimpin yang memiliki kapasitas serta pengalaman mumpuni. Karena itu kami mendukung Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, kata Nazir Adam menegaskan. Konflik antara pelatih Timnas Indonesia Sintayong dengan pelatih Persija Jakarta Thomas Doll rupanya juga menarik perhatian media Korea Selatan. Salah satu media Korea Selatan menyebut bahwa Thomas Doll langsung menembak secara terbuka kepada Sintayong. Thomas Doll pelatih Persija Jakarta itu menyampaikan kritik pedas secara terbuka kepada Sintayong. Ia tidak puas karena banyak pemain dari timnya yang dipilih untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia, tulis mydaily.co.kr. Pada akhirnya pelatih Doll sudah meminta maaf atas perkataannya tersebut. Sementara itu Sintayong dengan tegas menolak permintaan maaf dari Thomas Doll yang menyebut dirinya seperti badut. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.